menyaksikan kemahabesyaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua, khususnya panitia serta pengurus PBA dan Kuali, untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang luar biasa yang kelima untuk tahun ini, yaitu acara Bazar UMKM Alumni dan acara nikah bersama yang insya Allah akan dilangsungkan besok. Untuk itu marilah kita menundukkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya untuk kelancaran acara dari awal hingga akhir esok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bisultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami panjatkan puji dan syukur kepadamu atas nikmat dan karuniamu kepada kami. Ya Allah yang maha pengasih lagi penyayang, berikanlah rahmat dan berkah-Mu kepada seluruh panitia, peserta dan para pengunjung yang hadir, serta pengurus perkumpulan alumni dan Kuali sebagai penyelenggara kegiatan. Dan alhamdulillah buah kerjasama yang apik. Hari ini kita bisa bersilaturahmi dari lintas fakultas, lintas angkatan. Kami dari alumni Unpad hari ini bertemu bersama-sama mencoba mengeluarkan ada skill yang bisa jadi MC saya, ada yang fotografer, ada UMKM yang tersebar sekarang sekitar 40 sampai 50 tenan, dari mulai fashion dan craft juga tenan-tenan kuliner. Jadi kepada pengunjung The Botanica boleh dikunjungi, boleh dibeli ya, belanja langsung. Yang saya hormati Kang Ari Budiman, kemudian Kang Bambang, kemudian teman-teman dari PBA dan juga para tamu undangan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Bazar UMKM dan nikah bersama 2005 di Atrium Botanical Bandung. Mulai dari sponsor, kemudian mitra, komunitas UMKM, para relawan semua yang telah bekerja keras tanpa lelah, hatur nuhun pisan, hatur nuhun badag buat kalian semua. Dan juga para calon pengantin yang sudah ada di sini, mudah-mudahan dilancarkan acaranya besok ya. Amin. Kemudian Bazar ini kami hadirkan bukan hanya sebagai ajang untuk jual beli ya, bukan hanya itu, tetapi juga sebagai wadah silaturahmi, kolaborasi, kemudian kesempatan bagi para UMKM untuk berkembang dan mengembangkan linknya untuk lebih dikenal di masyarakat luas. Dan kami harap agar acara ini bisa membawa banyak manfaat, membuka peluang baru yang lebih besar, memberikan pengalaman yang berkesan bagi kita semua. Dan akhir kata, mari kita bersama-sama meramaikan acara ini dengan penuh semangat dan kebersamaan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Bazar UMKM ini saya buka. Bismillah. Dan kembali PBA memberikan mandat kepada Koperasi UMKM Alumni Indonesia atau Kuali untuk perhelatan nikah bersama yang kelima ini, dan acara nikah bersama ini tetap menjadi satu rangkaian dengan syukuran ulang tahun PBA yang kelima. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Saya juga orang Sunda ya, aslinya Tasik. Nah, kemudian juga kuliah alumni Unpad Fakultas Hukum. Dan tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan juga melaksanakan kegiatan Bazar UMKM dan nikah bersama insya Allah besok, yang merupakan perhelatan kelima kalinya ya, bagi kita semua. Sebenarnya kita ketahui Pertemuan Bumi Alumni ini didirikan 5 tahun yang lalu, tahun 2020, tepatnya tanggal 26 September 2020 pada saat pandemi Covid. Nah, kami dari alumni Unpad sudah menginisiasi suatu perkumpulan yang memajukan UMKM. Dan juga sebenarnya bukan hanya UMKM, ada juga kegiatan-kegiatan lain atau juga apalagi dengan menteri yang sekarang keberpihakan kepada rakyat di bawah, menengah ke bawah lebih kelihatan lebih menonjol, di mana
masalah-masalah beliau, misalnya sudah tidak akan lagi pajaknya dinaikkan, atau kemudian akan ada menurunkan beberapa bea cukai untuk ekonomi bergerak, termasuk juga menyimpan dana 200 triliun di perbankan sehingga kita semua UMKM bisa menikmati. Itu mungkin mudah-mudahan menjadi berkah buat kita. Saya sendiri 5 tahun dengan beliau, Pak Purbaya Yudi Sadewa itu adalah Ketua Dewan Komisioner LPS, di mana saya terakhir sebagai tenaga ahli beliau. Itu tidak kaget dengan gebrakan sekarang, karena memang beliau dari awal juga memang seperti itu gayanya. Jadi saya tidak kaget kalau beliau ngomong apa adanya, genuine, artinya natural. Apa yang dia sampaikan ya kalau kita cerna ya apa benarnya, walaupun mungkin akan beberapa pejabat yang akan sakit hati, tapi bagi kami sih udah biasa mendengar beliau perkataan. Karena UMKM itu mungkin setahun yang lalu pun sebelum beliau jadi Menteri Keuangan sudah bilang bahwa penggerak ekonomi kita itu adalah sektor UMKM. Pada saat krisis banyak konglomerat bertumbangan, bikin hutang banyak buat negara gitu ya, negara dirugikan dan sebagainya. UMKM lah yang kemudian menyelamatkan ekonomi kita. Acara selanjutnya adalah talk show. Ini kenapa penting? Karena ada ilmu sebetulnya nggak baru, tapi belum banyak yang tahu. Dan talk show kali ini adalah dari Steven. Nanti kita tanya apa itu Steven, dengan tema yaitu sudahkah ayah bunda tahu dan paham karakter dan potensi Ananda. Suatu hari kalian punya anak ya? Oke, jangan di KB dulu, langsung aja. Baik, Mas Didit. Ya. Karena tadi kita mundur ya waktunya, boleh langsung aja Kang Didit. Dengan tema sudahkah ayah bunda tahu dan paham karakter dan potensi Ananda, itu apa yang mau disampaikan oleh Mas Didit? Jadi kita akan bicara tentang bagaimana sih kita sebagai orang tua itu memahami anak. Mungkin sekalian flashback ya, kakak-kakak ya, kakak semua, bahwa kita dulu seperti apa sih, diperlakukan orang tua kita seperti apa gitu. Kita masuk ke slide-nya aja, nanti saya akan sampaikan tahap demi tahapnya. Sejak 2020 saya mulai aktif di sekolah yang didirikan oleh almarhumah mama saya, TK Ananda, sehingga saya berpikir saya harus tahu dan paham gitu kan tentang pendidikan dan lain sebagainya. Dan juga kebetulan di 5 tahun terakhir karir saya itu saya bergerak di human capital, sehingga saya tertarik sekali dengan pengembangan SDM. Itu yang membawa saya ke hari ini, Teh Diana, gitu. Jadi saya kebetulan saat ini sebagai pembina di Yayasan Ananda 1 dan juga sebagai merangkap ketua yayasan saat ini. Ya. Nah, lanjut ke tema ya. Nah, kita mulai dulu dengan pertanyaan ini gitu ya. Apa sih yang membuat anak kita itu unik gitu? Apa yang membuat kita sendiri sebagai anak itu dinilai unik, kalau mau tidak dibilang aneh sama orang tua? Tahu nggak kita itu uniknya apa? Kebanyakan dari kita nggak paham. Orang tua pun pukul rata, ya nggak? Ya kan? Nah, dari sini saya ada sebuah video buku cerita ya, coba kita saksikan. Nanti ini merupakan gambaran dari diri kita nggak sih? Gitu ya, ini kita dengerin sedikit cerita. Sehingga tadi ada secuplik perkataan bahwa yuk kita mulai belajar memandang dunia dari mata mereka, bukan mata kita sebagai orang tua. Betul, bukan memaksakan ya. Betul. Ya. Termasuk kita sebagai dewasa nanti punya anak buah ya, atau karyawan, kita sebagai leader harus begitu juga, Teh. Oh iya, betul, itu nyambung sekali berarti. Nyambung. Itu pentingnya tes Steven dan mengenal karakter ya. Oke. Nah, masalah berikutnya apa? Pola asuhnya. Saya kebetulan mendapatkan pola asuh yang ala ya ABRI gitu ya. Dari anak pertama sampai anak ketiga polanya sama. Ya, nggak sholat subuh, sabuk kayu sudah menunggu. Ya, coba perlakukan anak kita sekarang. Nggak bisa. Kalau nggak kabur. Ya. Ya. Jangan deh, jangan. Jangan sampai gitu ya. Yang kita harus sikapi bahwa ternyata dari data KPAI, nih kita lihat dari tahun 2020 total laporan kasus 6.519, masalah
pola pengasuhan 1.600. 2022 menurun, tapi laporan masuk 4.000 juga masih tinggi. 2024 ada 880 kasus. Dan 2025 sampai bulan Juni ada 506 kasus laporan salah asuh. Kita mau jadi orang tua yang mana? Mau masuk yang biang hijau? Atau tidak masuk dua-duanya? Yang pertama apa? Asah potensinya. Masing-masing anak punya potensinya sendiri-sendiri, jangan disamakan. Yang kedua apa? Sinergikan lingkungannya. Tadi kalau mau diibaratkan, ikan jangan disuruh berenang, tapi Ikan suruh tetap main air. berenang. Ikan memang berenang, Kang. Memang berenang. Iya. Coba Jangan disuruh kebayangkan. terbang. Berenang pun jangan salah, airnya di mana? Ya, betul. Ada air laut, Lingkungannya. air sungai, Jalurnya. jalurnya. Jangan kayak saya. Saya dulu jalur dibesarkan sampai saya ketemu konsep Tiffin 2018, saya ada di jalur thinking. Saya nggak pernah lepas sampai di SMP saya ranking 1 sampai 10 dari SD. Sensing harus apa anak sensing? Anak sensing harus berani main fisik, melompat, diam, guling-guling. Oh. Jangan malah dilarang. Jangan malah disuruh pas lagi naik-naik sofa, jangan nanti sofanya rusak. Padahal di situ cara dia belajar sebetulnya. Cara dia belajar. Walaupun aset sofa saya rusak. Kemudian thinking gimana aku beraninya? Berani ngajukan pertanyaan logis. Oh anak banyak nanya, jangan terus kamu nanya mulu. Iya Ya, bener, iya. Itu bagian dari eksplorasi. Rasi. Ya. Anak sensing bisa nggak taat aturan? Bisa, tapi harus dikasih contoh. Ada effort ya. Yes. Ada usaha. Tanpa contoh anak sensing nggak. Jangan harap anak sensing bisa disiplin. Anak intuiting, baiknya gimana? Selalu menawarkan ide kreatifnya. Ya, bahkan membantu temennya dengan cara menghibur, dengan cerita-cerita kadang-kadang yang imajinatif. Nah, sementara anak feeling, baiknya seperti apa? Baiknya adalah dia peduli, ngelihat temennya sedih, ngelihat temennya dimarahin dia langsung peluk, dia langsung cerita, empatinya cukup tinggi. Itu feeling. Ya. Yang insting baiknya gimana? Ketika dia mudah sekali beradaptasi. Anak insting ya, Akang Teteh, kalau ada anak kecil TK PAUD ya, dikit-dikit nimbrung, padahal Dek ini ayah ibu lagi ada tamu. Baru sebentar balik lagi. Itu salah satu ciri anak insting. Supaya dia nggak balik lagi, kasih kerjaan, kasih peran. Bukan diomelin. Bukan diomelin. Bukan dilabel. Gitu. Bener. Ya. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana aku percaya diri? Anak sensing dikatakan percaya diri ketika apa? Ketika dia percaya diri menunjukkan hasil karyanya. Tukang pamer anak sensing. Tapi Bapak Ibu jangan terus labeling dia dengan sombong kamu. Nah, karena anak sensing tidak akan pernah pamer atas apa yang tidak dia kuasainya. ya. Sesuai dengan kapasitasnya ya. Betul. Anak thinking gimana percaya dirinya? Anak thinking percaya diri saat dia menjelaskan jawabannya benar dan mampu menyusun aturan yang ditaati oleh teman-teman.